komunikasi. Dan hari ini saya bawakan satu perenungan, satu pembelajaran. Saya beri judul How to Speak When You Are Behind the Scene. Jadi gimana kita berbicara ketika kita ada di balik layar atau ketika ada di belakang layar, saudara. Saya mulai dari kisah di Perjanjian Lama. Kisah di Perjanjian Lama bahwa ada satu atribut, saudara ya. Ada satu atribut atau satu benda yang sangat penting bagi bangsa Israel. Benda ini atau atribut ini sangat-sangat penting, sangat sakral. Dan kita ketahui bersama salah satu benda ini adalah yang disebut Ark of the Covenant atau tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini dianggap sebagai salah satu satu atribut yang paling suci, saudara, di antara bangsa Israel. Dan dalam satu tabut perjanjian itu di dalamnya isinya ada 2 log batu, isinya 10 perintah Allah, kemudian ada tongkat Harun, dan ada satu buli-buli atau satu orang sini bilang panci lah ya, isinya mana. Jadi tabut perjanjian ini menjadi satu benda atau satu atribut yang sangat penting bagi mereka, bagi bangsa Israel, karena di tabut ini Tuhan berbicara. Di tabut ini melambangkan satu kehadirannya Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu di masa-masa di Perjanjian Lama. Nah, tabut perjanjian ini ya saudara ya, gambarannya ya. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini itu melewati banyak generasi. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu tabut ini ada itu sejak zamannya Musa. Sejak zamannya Musa. Kemudian lewat zamannya Musa berganti ke era kepemimpinannya kita tahu bersama Yosua. Di Yosua ini bangsa Israel mengembara untuk masuk ke tanah perjanjian, dan tabut ini selalu menyertai. Sampai kalau kita baca berikutnya lagi, di suatu titik tabut ini dipindah ke satu tempat yang dinamai Silo. Ya, kita baca di Perjanjian Lama ada satu tempat yang dinamai Silo. Dan tabut ini tetap ada di sana sampai zamannya bergeser lagi ke zamannya masa pemerintahnya hakim-hakim. Hakim demi hakim ada di bangsa Israel memerintah sampai lanjut lagi di era zamannya Nabi Samuel, saudara ya. Sampai di tempatnya Nabi Samuel, dan di Silo tabut itu tetap berada di sana. Jadi cukup lama di sana, saudara. Kurang lebih ada lebih dari 360 tahun tabut itu ada di Silo, saudara. Dan kemudian di suatu ketika waktu bangsa Israel berperang melawan orang Filistin, tabut ini dibawa. Ya kan, kemana mereka pergi tabut ini ikut menyertai, karena di situ adalah lambangnya ada kehadirannya Tuhan. Di sana Tuhan Allah berbicara kepada mereka. Ketika dibawa perang melawan orang Filistin, saat itu bangsa Israel kalah. Kemudian kita tahu kisahnya, tabut ini dirampas oleh bangsa Filistin. Kemudian bangsa Filistin mengira kalau ini tabut kita bawa, kita akan jadi lebih jaya, lebih menang lagi, lebih menguasai. Tapi ternyata salah. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak bisa dibeli, saudara. Tuhan malah mendatangkan malapetaka atas bangsa Filistin. Bangsa Filistin hancur, saudara, karena bawa tabut ini. Bukannya malah berjaya, malah hancur remuk semua, saudara. Sampai mereka sadar, ini tabut gak bisa kita biarin di sini. Kita harus kirim pulang kembali ke yang punya. Siapa? Bangsa Israel. Singkat kata, tabut itu dibawa kembali, saudara ya. Kita baca di kitab di Perjanjian Lama, mereka mengantar tabut ini kembali ke Israel dengan 2 ekor lembu ditandu dibawa tanpa ada kusirnya, saudara. Sampai di suatu tempat yang dinamai Bet Semes, ada orang-orang di sana yang dalam tanda kutip sebenarnya cuma ingin waktu berjalan tabut itu terguling, saudara, mau terguling, tapi orang-orangnya dikatakan di situ nahan di situ, tapi sebenarnya mereka lancang, saudara. Mereka ingin melihat, penasaran apa isi tabutnya ini, tanpa mengerti esensi dari tabut ini. Tuhan marah di sana, Tuhan Allah marah, sehingga orang itu dihukum semua, menimbulkan sejumlah orang sampai menimbulkan kematian, saudara, di sana. Ya kan? Kita tahu, kita baca di kitab Perjanjian Lama. Kemudian
sampai hal itu terjadi, tabut ini berpindah ke suatu tempat lagi yang namanya Kiryat Yearim, saudara. Saya catat di sana ada selama kurang lebih tabut itu di sana 20 tahun. Jadi tabut ini pindah-pindah terus, saudara ya. Sampai zaman pemerintahan Raja Daud. Raja Daud kemudian akhirnya ingin kembali membawa tabut ini pulang ke Yerusalem. Nah, kita baca bersama di sana, Daud membuat satu perarakan yang sangat besar, saudara, untuk membawa tabut ini pulang kembali ke negerinya, ke kotanya, ke Yerusalem. Setelah itu, setelah lewat masanya Daud, masa pemerintahan berikutnya adalah masa pemerintahan anaknya Daud, yaitu Raja Salomo. Nah, waktu di Raja Salomo, tabut ini akhirnya punya tempat yang menetap, yaitu ketika Salomo selesai membangun Bait Allah, tabut ini diletakkan di dalam sana. Singkat cerita, sampai ke era berikutnya ada yang namanya peperangan, saudara. Kembali perang, Babel menyerbu, akhirnya Israel semua tumbang, saudara. Bait Allah dihancurkan, dan uniknya tabut ini menghilang. Sampai hari ini tabut perjanjian itu adalah tabut yang suka didiskusikan masih ya, saudara ya, entah oleh pengamat sejarah, sejarawan, ya kan, atau bahkan oleh dalam tanda kutip pencari harta karun, treasure. Kenapa? Karena tabut ini semuanya bersalut emas, saudara. Nggak ada yang kelihatan kayunya, semuanya bersalut emas murni, saudara. Ya, bahkan orang-orang pendongeng ataupun pembuat filmmaker bikin filmnya, saudara. Kalau beberapa kita sudah pernah lihat, mungkin salah satu tema filmnya adalah dari filmnya Indiana Jones. Ada filmnya tentang Ark of the Covenant, saudara. Ya, jadi semuanya jadi misterius, saudara. Tabut ini sampai sekarang nggak tahu ini di mana, saudara. Namun kalau kita pelajari, saudara, nggak ada satupun topik atau pembahasan yang membahas sebenarnya siapa yang bikin tabut perjanjian ini, saudara. Atribut atau benda yang begitu suci, begitu sakral, begitu sangat berharga sekali bagi suatu bangsa-bangsa Israel yang perjanjian lama. Tapi kita nggak tahu sebenarnya siapa yang bikin. Ini topik yang jarang dibicarakan, didiskusikan. Who the one behind the scenes? Siapa sebenarnya yang bikin tabut perjanjian ini? Kalau kita tanya random picks, kita tanya siapa yang bikin tabut perjanjian, banyak orang akan bicara yang bikin adalah Musa. Padahal bukan Musa yang bikin. Musa yang menerima perintah Tuhan untuk bikin tabut perjanjian ini, tapi bukan Musa yang bikin tabut perjanjian ini. Ya, jadi hari ini kita mau belajar nanti, saudara ya, dari satu tokoh di Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah orang yang bikin tabut ini, saudara. Yang bikin tabut ini. Slide-nya dimundur dulu ya. Belum masuk ke situ. Masih jauh ya. Jadi saya ulangi topiknya ya, saudara. Kita belajar hari ini bahwa berada di balik layar, behind the scene, itu adalah satu posisi yang kurang favorit, saudara ya. Beda cerita sama kalau kita bahas tentang leadership. Banyak orang yang tertarik, banyak seminar-seminarnya leadership. Banyak sekali, bukan cuma banyak sekali orang yang bahas tentang leadership. Karena topiknya sangat menarik. Bagaimana kita tampil di depan, bagaimana supaya kita berdampak, bagaimana supaya kita memimpin banyak orang, bagaimana menjadi berkat. Terus di dalamnya spotlight, saudara. Kalau saya ngomong spotlight, lampu sorot, saudara. Disorot terus, kepemimpinan selalu ada di bawahnya spotlight, saudara. Bahkan kalau kita belajar di Alkitab, namanya pemimpin-pemimpin di Alkitab, wah, cepat keluar dari pikiran kita. Musa, ya kan, tadi saya bilang. Ada Raja Daud, ada Raja Salomo, macam-macam, saudara. Ada Simpson misalnya, ada masuk perjanjian baru, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes, ada Rasul Paulus. Banyak, saudara, pemimpin-pemimpin. Tapi kalau kita lihat track back, sebenarnya siapa sih para pemimpin itu? Mereka nggak ada orang yang background dari orang-orang dalam tanda kutip, orang-orang penting. Enggak. Mereka bukan orang yang terkenal. No. Mereka bukan orang yang terkenal. Tapi kesamaannya adalah mereka orang yang setia. Di sini kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan ternyata bukan pilih orang yang sudah famous.
Tapi Tuhan pilih orang yang faithful one, saudara, bukan the famous one. Tuhan pilih orang yang setia, bukan orang yang terkenal, saudara ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya ketika kita berada di belakang layar, behind the scene, bukan under the spotlight, bukan di posisi-posisi penting istilah, ya. Entah itu di dalam pekerjaan kita, terutama kita semua profesional di sini, entah di dalam pelayanan kita, entah di dalam lingkungan sosial kita bukan orang yang terkenal, ya kan? Yang main medsos mungkin kita bukan orang yang dengan ribuan, ratusan ribu atau jutaan followers, no. Di dunia profesional kita bukan orang yang terkenal, bukan seorang pemimpin besar. Di gereja kita bukan orang yang terkenal, bukan orang yang sering tampil di depan. Nah, gimana sebenarnya kita berbicara, how to speak when kita ada di posisi-posisi seperti itu. Nah, ini kita ngomong hari ini bicara bukan bicara verbal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah gimana sih ketika sekalipun kita ada di belakang layar, tapi suara kita itu bisa didengar sampai di depan layar, saudara, sampai di depan stage. Gampang kok teriak aja pasti denger gitu. Ya bukan suara verbal seperti itu ya, tapi lebih ke arah actionnya kita, suara dalam tanda kutip, berbicara dalam tanda kutip. Gimana supaya ketika kita do something sekalipun no one knows, sekalipun gak ada yang tahu, tapi hasilnya itu bisa dirasakan sampai jauh di depan layar, sampai jauh memberkati orang banyak. Nah, kalau kita pikir-pikir, kita coba renungkan ya, ini sambil mendengar sambil merenung ya. Bukankah sebenarnya kita sering ada di posisi-posisi seperti itu ya? Bukankah atau sekarang pun kita berada di posisi-posisi seperti itu? Somehow saya berharap, saya berdoa semoga apa yang kita pelajari malam ini itu boleh menjadi hal yang relevan bagi setiap kita. Kita nggak cuma mendengar, tapi kita benar-benar mau belajar praktek apa isi firman. Mari kita belajar bersama di kitab Keluaran ayat yang ke-31. Tolong dibantu multimedia, Keluaran 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saudara ya. Jadi kita baca dulu satu perikop supaya kita punya starting point yang sama, saudara, dalam pembelajaran kita malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini tentang tabut perjanjian, saudara ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan ngomong ke Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Next. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang telah di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni, skala perkakas, meja pembakar ukupan, mezbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, Musa itu menerima sebuah firman, saudara. Tapi bukan Musa yang mengerjakan pekerjaan itu, saudara. Yang mengerjakan pekerjaan itu ada satu tokoh di Alkitab yang tadi kita baca bersama, namanya adalah Bezalel, ya, Bezalel, ya. Jadi
tidak banyak yang diketahui. Kalau kita bongkar di Alkitab Perjanjian Lama, ya nama Bezalel ini muncul di Kitab Keluaran, saudara. Ada beberapa pasal dia muncul namanya. Setelah itu sudah hilang, sirna, sampai Perjanjian Baru sampai terakhir hilang semua, sirna, nggak ada lagi dibahas, saudara. Ya, jadi yang kita tahu informasi di sini, dia hanya yang kita tahu cuma sekilas saja, bahwa dia ini sebenarnya mastercraft, orang yang pandai bikin segala macam kerajinan. Dan Tuhan memberikan satu hikmat lagi kepada orang ini, satu keahlian. Namun di luar beberapa pasal itu sudah nggak pernah dengar lagi, saudara, hilang, saudara ya. Dan meskipun kalau kita tadi ya, kita banyak di dunia, kita googling, kita cari pengetahuan yang lain, itu banyak tentang tabut perjanjian, tapi sedikit yang bahas siapa yang bikin ini tadi, teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik kata Bezalel itu sebenarnya punya arti, saudara. Nah, artinya ini menarik, saudara. Saya juga baru tahu beberapa bulan terakhir ini, saudara. Arti kata Bezalel itu adalah di dalam bayangan atau di dalam naungan Allah. Nah, kayaknya kok nama ini cocok banget ya dengan tujuan kenapa dia dipanggil untuk mengerjakan yang namanya pengerjaan membangun sebuah tabut perjanjian ini, saudara. Jadi apa yang dikerjakan tercermin dari namanya, saudara ya. Kita tahu kayak tadi, saudara ya, bahwa kalau kita ngomong tabut perjanjian, pasti semua pikirannya ada pada Musa. Padahal yang bikin bukan Musa, yang bikin Bezalel tadi, saudara. Jadi mungkin orang ini ada di balik layar, saudara ya, ada di belakang layar. Kalau kita tahu waktu mereka ada di pengembaraan itu, saudara ya, sebelum masuk tanah Kanaan, pasti kan mereka berkemah segala macam. Saya membayangkan ada mungkin di suatu sudut kemah begitu, itu adalah tempat mereka bikin di sana ya, bikin tabut, bikin perkakas segala macam, tadi disebutkan banyak, bikin kandil, bikin apa, banyak macam. Kayak ada satu area tertentu, saudara gitu ya, workshopnya mereka di sana, saudara. Dan pasti dalam tanda kutip nggak banyak orang yang ngerti ke sana, termasuk siapa orang yang memimpin satu para ahli-ahli ini, saudara. Kalau kita bongkar di sana, saudara, kita akan tahu bahwa nanti orang-orang ini, Bezalel ini tadi disebutkan ya, dibantu satu ahli lain yang namanya Aholiab, saudara. Tapi selain itu mereka juga dibantu oleh banyak orang-orang yang ngerti tentang seni, tentang art di Israel, untuk menjadi satu tim, untuk mewujudkan tadi perintahnya Tuhan tadi yang diturunkan kepada Musa. Jadi mungkin selama ini kita pernah merasa tersembunyi, saudara, atau kita berada di dalam bayang-bayang, entah itu di pekerjaan kita, ada di bawah sebuah bayang-bayang kepemimpinan orang lain, ataupun di keluarga kita mungkin ada di bawah bayang-bayang yang punya saudara, di bawah bayang-bayang saudara yang lebih di atas, ataupun suka dibanding-bandingkan dengan saudara yang mungkin lebih muda, tapi kita ditaruh di posisi yang dalam tanda kutip disingkirkan, saudara ya. Saudara percayalah, saudara, manusia seringkali mungkin skip melihat kita, saudara, abai melihat kita. Tapi percayalah, setersembunyi-tersembunyinya kita, di belakang-belakangnya layar kita, segelap-gelapnya tempat itu, saudara, Tuhan tidak akan pernah abai sama kita, saudara. Amin, saudara. Jadi ketika kita benar-benar memprioritaskan yang tadi namanya faithful, kesetiaan, lebih daripada fame atau ketenaran, saudara, percayalah, saudara, apa yang kita kerjakan di sana, orang lain mungkin nggak ngerti siapa kita, tapi mereka akan merasakan apa hasilnya, dampaknya dari yang kita kerjakan. Amin. Nah, pembelajaran apa yang kita bisa tarik dari kehidupan seorang Bezalel ini, yang kita cuma tahu sekutip gitu saja, bahwa dia orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun atau membuat yang namanya bait suci, saudara. Tabut perjanjian, saudara ya. Hal pertama yang kita pelajari dari hidup Bezalel adalah bagaimana ia berbicara dari belakang layar adalah dengan dia membangun sesuatu, saudara. Ya. Kasih poin pertama di sini adalah build, membangun. Bezalel ini sadar bahwa dia dipanggil, dia diperlengkapi oleh Tuhan untuk sebuah misi, saudara, untuk sebuah tujuan, bangun yang namanya tabut perjanjian tadi, saudara.
Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira kita tanya kepada diri kita sendiri ya. Apakah kita punya panggilan khusus daripada Tuhan? Somehow mungkin panggilan ini lama tertimbun, saudara. Di tengah kita mencapai yang namanya mimpi-mimpi kita, saudara. Terkadang bagi beberapa orang ada panggilan-panggilan yang spesifik, saudara. Tapi jangan khawatir, saudara ya. Kalau sampai sekarang kiranya, apa ya panggilan saya ya? Masih nggak tahu Tuhan, nggak pernah dengar suaranya Tuhan, nggak pernah dapat peneguhan langsung seperti apa. Oke, no problem at all, nggak masalah, saudara ya. Nggak usah bingung. Terkadang panggilan Tuhan itu seringkali itu datang atau kita jalani melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui profesi kita yang kita jalani sampai hari ini, saudara. Jadi panggilan Tuhan dalam keseharian kita, profesi kita masing-masing, itu kita mulai dari, ya sudah, kita daily life seperti apa, saudara. Gak usah mikir doa sampai siang malam 40 hari 40 malam mungkin ya kan, doa puasa. Mau cari panggilan apa Tuhan, panggilan apa Tuhan, panggilan apa Tuhan, saya mau jadi apa Tuhan. No, jalani, saudara, sambil berjalan. Nanti sambil berjalan Tuhan akan memberi hikmat, saudara. Nah, apapun panggilannya kita, saudara, mulailah dari sana untuk membangun sesuatu. Membangun sesuatu. Kalau kita sekarang bekerja di dunia profesional, kita bekerja sebagai mungkin karyawan, atau kita bekerja punya usaha, bikin usaha, punya toko, atau bikin entrepreneur, punya usaha bidang jasa segala macam, saudara. Bangunlah di sana, mulailah di sana, saudara. Build something, saudara. Bangun sesuatu, saudara. Apapun itu, bangun hal yang baik di sana. Kalau ada kerjaan, kerjain yang paling baik. Kalau kita bersikap, bersikaplah yang paling baik. Kalau kita punya disiplin di situ, berilah disiplin yang paling baik, saudara. Spiritnya adalah spirit to build, untuk membangun, saudara. Seperti spirit yang dipunyai oleh Bezaleel tadi, saudara. Pokoknya spiritnya satu, dia terima dari Tuhan. Dia ingin bangun, pokoknya. Dia ingin bangun. Nah, di sini seringkali motivasi kita diuji, teman-teman ya, saudara. Kalau kita bukan orang the role player-nya, bukan pemeran utamanya, seringkali motivasinya kita salah. Oh, saya kerja bener-bener kerja keras, ya gitu-gitu aja. Karena kita berada di belakang layar. Nanti yang bersinar bukan saya kok, yang bersinar situ kok. Nah ini loh, saudara ya. Seringkali motivasi kita di sini sudah diuji. Seringkali motivasi kita diuji. Bezaleel sudah menghadapi ujian ini pertama kali. Ketika dia ditunjuk sama Tuhan, dia tahu nantinya siapa yang akan bersinar, tahu dia. Pasti bukan dia sendiri, saudara. Tapi spiritnya tetap to build, untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Spiritnya membangun, bukan spiritnya makar atau berontak, saudara ya. Di sini benar-benar motivasinya kita diuji. Kita melakukan sesuatu seperti kata firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan? Nah, motivasinya diuji. Segala kemuliaan bagi dia, bagi Tuhan, ya kan? Segala kemuliaan bagi dia, atau segala kemuliaan bagi dua, ya kan? Tuhan sama saya gitu ya. Bagi dia atau bagi dua. Ini seringkali diuji, saudara ya. Di sini benar-benar tantangan pertamanya, saudara. Ketika kita misleading di dunianya motivasinya kita, motivasi itu kan motivation, motive to action, ya kan? Motifnya kita dalam do something. Nah, itu. Kalau motifnya di sini kita sudah gagal, kita pengennya kemuliaannya dibagi dua, bukan kemuliaannya bagi dia, ya, disinilah kita sudah gagal, saudara. Jadi benar-benar spiritnya adalah spirit untuk membangun, to build gitu ya. Jadi apabila kita memahami hal ini, sekalipun kita ada di posisinya kita saat ini mungkin ada di belakang layar, tapi tidak masalah, saudara. Hatinya kita sudah menang duluan, hatinya kita sudah sukacita duluan, damai sejahtera duluan. Bukan karena dipandang, dilihat, no, tapi karena kita tahu, oh, Tuhan sudah memperlengkapi saya untuk melakukan hal ini. Tuhan sudah memberkati saya, mempercayakan saya sebuah pekerjaan ini. I have to do my best seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Ya,
Kita lanjut, saya lompat ke pasal yang ke-35, saudara ya. Pasal 35 ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, dan Tuhan menanam dalam hatinya, ini hati Bezalel ya, dan dalam hati Aholiab, saya sebut ini wakilnya, the second man, Aholiab, kepandaian untuk mengajar. Saya masuk ke poin yang kedua, saudara. Poin pertama adalah build, membangun. Hal yang kedua di sini dikatakan Keluaran 35-34, Tuhan bukan hanya tadi memberikan keahlian, tapi setelah diberi keahlian dikasih satu passion buat mengajar. Nah ini kalau kita renungkan dalam-dalam, saudara ya, ini sih berlawanan sama sifatnya manusia. Sifat dasarnya manusia itu egois. Wes talah percaya, saudara. Sifat dasarnya manusia itu egois. Dan karena egois, seringkali kita secara by nature, secara alamiah nggak mau bagiin apa yang kita punya. Termasuk ketika kita diberi kemampuan, ketika diberi skill, ketika diberi kelebihan, kita nggak mau ngajarin orang, saudara. Karena kenapa? Karena takut dia yang bersinar, bukan saya yang bersinar. Ini, saudara, ini satu barrier kedua, saudara ya. Satu barrier kedua. Kalau saya ngajarin dia yang pinter dong. Kita sekarang di start point yang sama. Sama dalam tanda kutip, sama-sama level 1 misalnya. Kalau saya ngajarin dia tambah pinter. Dia gak ngajarin saya. Otomatis ilmunya dia sendiri tambah ilmunya saya. Nanti dia dong yang dapat promosi. Kita terlalu takut hal yang seperti itu, saudara. Padahal firman Tuhan jelas mengajarkan Tuhan memberikan satu keahlian kepada Bezalel. Setelah itu diperlengkapi juga dengan hati yang mau untuk mengajar, saudara ya. Jadi wajar, saudara ya, kalau seorang itu fokus pada dirinya sendiri sampai dia mungkin dalam tanda kutip, sampai menurut pengertiannya dia, yes, saya sudah sukses. Oke, sekarang saya mau bagi ilmu. Biasanya seperti itu, saudara. Padahal firman Tuhan ngajarin kita di sini ceritanya, bahkan sebelum tabut perjanjian itu mulai dibangun, ini orang pemimpinnya ini, Bezalel ini sudah suruh ngajarin dulu banyak orang, pengrajin-pengrajin itu. Berlawanan sekali dengan sifat dasarnya manusia, egois, saudara. Jadi firman Tuhan di sini mengajarkan kita, saudara ya, dengan memberi kita satu wisdom. Jangan kita jadi picik, saudara ya. Jangan kita jadi picik. Kita mementingkan apa yang kita punya sendiri untuk kemajuan atau untuk promosinya kita sendiri, saudara. Tapi kita nggak mau share ke orang lain karena tadi hatinya sudah licik, saudara. Hatinya picik. Jadi jangan khawatir, saudara ya. Kalau saya bilang berkat promosi dari Tuhan itu, dia seolah-olah punya mata. Nggak mungkin berkat dari Tuhan itu nyasar. Gak mungkin promosi dari Tuhan itu nyasar, saudara ya. Nah, dengan mengajar, saudara ya, wisdom yang kedua tadi, dengan mengajar itu suaramu akan jauh terdengar sampai ke depan. Ada sebuah research, saudara ya, yang dia bertanya, saudara ya, bertanya pada suatu kesempatan, bertanya pada Bill Gates. Di kesempatan lain, salah satu tokoh lagi namanya Oprah Winfrey, tahu ya. Dan yang ketiga ada satu penyanyi yang namanya Adele. Ini 3 orang yang berpengaruh di dunia ini, saudara. Saudara tahu apa kesamaan mereka? Kesamaan mereka ketika selesai interview ini, saudara ya. 3 orang di lain kesempatan, saudara ya. Interview ini disimpulkan bahwa mereka bertiga mulai punya satu kesamaan. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip berhutang sama gurunya mereka. Siapa gurunya? Gak tahu. Saya gak tahu siapa gurunya Bill Gates, siapa gurunya Oprah, siapa gurunya Adele. Saya gak ngerti, saudara. Kalau saya tanya saudara di sini, pasti jawabannya juga sama, gak ngerti. Kalau ada yang ngerti paling cuma 1-2 ya. Saya jamin pasti mayoritas kita di sini gak ngerti siapa gurunya. Yang kita tahu siapa? Yang kita tahu ya Bill Gates, yang kita tahu Oprah, yang kita tahu penyanyi itu Adele. Tapi kita nggak pernah tahu siapa gurunya.
Tapi ketika mereka diwawancarai, mereka bertiga sama-sama mengatakan kami orang yang berhutang budi banyak sama guru kami. Nah saudara, kita nggak ngerti siapa gurunya mereka. Tapi apa yang diajarkan guru-guru ini itu berbicara kuat saudara, berbicara sangat lantang melalui 3 orang ini saudara. Bagaimana mereka bisa berpengaruh jadi orang-orang yang sukses mempengaruhi dunia saudara. Seringkali kita berada di posisi seperti ini saudara, dan kita bingung seperti apa saudara. Firman Tuhan mengajarkan ketika kita di balik layar, tidak under the spotlight, bukan kita bintangnya saudara, terus punya spirit untuk to build, untuk membangun, punya spirit untuk to teach, untuk ngajar saudara. Berbagi, share saudara ya. Guru-guru sekolah minggu saudara. Kita punya Bipro Kids juga, guru-guru Bipro Kids. Saya percaya pengajaran mereka akan mengisi lembaran hidup anak-anak kita di sini saudara, yang ikut di sekolah minggu, yang ikut di Bipro Kids. Saudara, biasanya kalau sepulang gereja kayak gini ya, nanti pulang gereja ya, nanti saya pulang biasanya di mobil ya, saya dan istri saya mesti tanya ke Kelly saudara ya, anak kami yang kedua, Kelly yang kecil kelas 1 SD. Kelly, tadi di Bipro Kids diceritain apa sama kakak-kakaknya? Sering kali, yang paling sering jawabannya adalah nggak tahu. Nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Lah, terus ngapain tadi? Bikin craft. Suka biasanya ya, bikin pohon-pohonan, bikin bentuk hati-hatian, bentuk cerita. Oh, ini tadi bikin ini Pak, ini ada teman. Mungkin si Arnold tadi bikin ini, si Queen tadi bikinnya kayak begini. Cerita. Udah selesai. Oke, jawabannya tadi apa? Nggak tahu. Tapi seringkali nanti saudara ya, yang sering kita temui nanti di pertengahan minggu ya, misalnya hari Selasa, Rabu, Kamis, nggak tahu kita lagi ngobrol-ngobrol apa di rumah, tiba-tiba dia nyeletuk, Pak, katanya Kak Mewah, katanya Kak Abraham, mulai dicerita, kita harus belajar seperti ini Pak, nggak boleh itu, anak Tuhan nggak boleh gini. Ternyata nyantol saudara ya, ya kan? Mungkin kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh guru-guru, teman-teman kita sendiri di sana yang melayani di Bipro Kids atau di sekolah minggu kalau kita hari ini. Kita nggak ngerti apa yang mereka kerjain di sana. Tapi apa yang mereka ajarkan itu berbicara kuat nanti melalui ini anak-anak kita ini. Ya kan? Kita nggak ngerti sebenarnya kenapa suara di sini enak sekali kalau menyanyi puji Tuhan. Ada orang di belakang layar, ada sound system, soundman di sana yang ngutak-ngutik. Kita bisa nyanyi enak, baca firman. Ada tim multimedia yang di belakang layar, yang do something di sana. Ayo kalau saya tanya, ngerti nggak namanya siapa? Nggak ngerti, nggak ngerti kan? Tapi kalian merasakan nggak apa yang mereka kerjain? Merasakan. Coba tadi sepanjang pujian nggak ada teks lagunya, bingung kalau nggak hafal lagunya, senyum-senyum aja gini ya. That's why saudara, ketika kita tidak under spotlight, we have to something tetap untuk membangun saudara, tetap untuk mau mengajar saudara. Ini wisdom yang kita dapat 1-2 saudara dari kehidupan Bezalel saudara. Jadi bahkan someday kalau kita sudah jadi pemimpin ya, ada satu quotes yang bicara great leaders are also great teachers. Pemimpin yang keren, yang bagus, yang hebat, pasti dia juga guru yang luar biasa, guru yang cakap saudara ya. Amin. Yang ketiga saudara ya, poin yang terakhir saudara. Pembelajaran ketiga dari hidupnya Bezalel adalah support. Ya, ketika kita ada di belakang layar, harus belajar untuk tetap support. Bagaimana Bezalel ini dengan penuh kesadaran, dia support pemimpinnya. Siapa dia? Musa. Nah, support ini sifatnya 2 arah, saudara ya. Support ini sifatnya 2 arah. Di satu titik kita harus belajar untuk menerima support dari orang lain. Tapi nanti di satu sisi lain kita harus belajar memberikan support kepada orang lain. Ya, support itu 2 arah. Diterima dan diberikan. Bezalel diberikan support sistem dari Tuhan. Siapa? Ada tadi satu wakilnya namanya Aholiab. Kemudian ada
banyak orang-orang di Israel, ahli-ahli mastercraft lain dari Israel yang jadi satu tim. Itu di satu titik Bezalel menerima supportnya mereka, dan dia nggak egois. Yang diberi wahyu tadi kan istilahnya seolah-olah itu hanya dia. Banyak-banyak sama Oholiab, udah 2 orang doang pemimpinnya. Tapi yang lainnya itu kan cuma sekedar ahli pemahat, ahli bikin benda sesuatu dari logam, dari perak, dari emas, ahli-ahli doang. Tapi tetap harus ada yang berikan wahyu, memberikan pengajaran tadi. Dan Bezalel memilih untuk melakukan hal itu. Dia nggak sibuk, saya yang bisa, saya bikin. Ini teman-teman yang lain ini ngapain orang-orang di sini? Udah nggak usah, cukup saya dan wakil saya satu cukup ahli yang. Ya kalau itu terjadi ya nggak jadi, saudara, takutnya. Tapi ternyata Bezalel menerima orang-orang yang ditempatkan Tuhan tadi di sekelilingnya, dan dia mau mengajar di situ, ditularkan, diturunkan ilmunya. Gini loh kalau bikin in detail semuanya, saudara. Setelah jadi semua itu bisa, saudara, mereka bekerja bersama untuk apa? Ini Bezalel bawa satu timnya yang besar itu untuk mensupport yang namanya Musa. Jadi Bezalel spiritnya tadi membangun, mengajar. Dia tidak habis membangun, habis mengajar, dia nggak ngambil orang ini berontak. No. Dia bawa orang yang begitu banyak ini, semua ahli ini untuk ditujukan kepada ini loh pemimpin kita, Musa. Dia yang terima wahyu dari Tuhan. Ayo kita bikin, ayo kita jadikan apa yang sudah diwahyukan Tuhan melalui pemimpin kita, Musa. Jadi spiritnya dia nggak unsupport, saudara, ya, nggak makar kalau orang bilang, nggak berontak, tapi dia mau, saudara, dia menerima support dan dia memberikan support kepada Musa. Luar biasa, saudara, ya, kalau kita baca kitab Keluaran ini bagaimana dia mengajar, membuat sesuatu, saudara, dan bagaimana dia memberikan support penuh kepada Musa. Ini teladan yang luar biasa sekali, saudara. Dan Bezalel nggak pernah yang namanya iri atau cemburu, saudara, ya, kepada pemimpinnya Musa, karena ya sampai hari ini pun tadi kita sadar lebih banyak Musa yang dapat dalam tanda kutip kreditnya, yang dapat ketenarannya, yang dapat kefamousannya, yang dapat wow-nya itu si Musa, bukan Bezalel. Padahal yang membuat tadi adalah Bezalel. Jadi dia dengan penuh kesadaran tahu positioningnya apa, menyadari bahwa dia ada untuk dia mensupport pemimpinnya atau Musa itu, saudara, ya. Jadi dia mau spiritnya membangun, dia mau mengajar, dan dia mau support, saudara, ya. Jadi dia paham, saudara, proyek yang dia kerjakan ini bukan untuk kemuliaannya, ya, bukan untuk tadi kemuliaan dibagi dua, kemuliaan bagi dia, saudara, ya. Kemuliaan hanya bagi dia. Jadi benar-benar, saudara, dia tidak sibuk mencari yang namanya spotlight. Dia tidak sibuk mencari pengakuan. Dia tidak sibuk mencari promosi bagi dirinya sendiri, saudara. Tapi dia menerima itu dan mengerti, saudara, ya. Nah, kita harus punya sikap hati yang seperti ini, saudara, ya. Punya sikap hati yang in practical. Kalau lihat teman kita berhasil, kalau lihat saudara kita berhasil, kalau lihat rekan kita di kantor itu dipromosikan, kita ikut senang, saudara, ya. Jangan jealous, jangan cemburu. Ini motivasinya nanti sudah nggak berkenan di hadapannya Tuhan, saudara, ya. Jadi benar-benar kita malam ini mau belajar bagaimana mungkin kita tidak dikenal oleh banyak orang, tapi spirit apa yang kita bangun, siapa-siapa yang kita sharekan, kita ajarin, dan bagaimana kita mensupport pemimpin kita, mensupport kalau kita bicara di gereja pelayanan kita, kalau kita bicara di kantor, mensupport atasannya kita, mensupport tim kerjanya kita. Itu yang akan benar-benar mulai bisa dirasakan oleh banyak orang. Saya undang pemain musik maju ke depan, worship leader dan singers. Jadi malam ini kita mau sambil merenungkan, saudara, ambil waktu sejenak, saudara, kita perbarui komitmen kita dengan Tuhan, saudara. Apakah Tuhan, saya benar-benar
punya spirit untuk membangun? Apakah Tuhan sudah kasih saya satu keahlian khusus, kasih kelebihan-kelebihan, talenta demi talenta? Sudahkah saya sharekan? Sudahkah saya berbagi? Maukah saya ngajari orang-orang di sekeliling saya dengan apa yang saya punya? Mari kita perbarui komitmen kita malam ini bersama-sama, saudara ya. Sehingga kita pulang dari tempat ini, kita terima satu rema yang baru, saudara ya. Satu komitmen yang baru kepada Tuhan, bahwa benar-benar Tuhan, saya mau hidup saya dirubah. Meskipun saya ada di behind the scene. Kalau kita bikin akronim ya, behind the scene, 3 kata ya, BTS, ya kan? Behind the scene, build, teach, support. Sama saudara ya, behind the scene. Ambil huruf depannya semua, BTS. Poinnya sama, build, teach, support. Maukah kita untuk membangun? Maukah kita untuk teach, untuk mengajar, berbagi? Dan relakah hati kita untuk mensupport orang-orang yang mungkin sekarang sedang diposisikan Tuhan untuk memimpin kita, saudara? Yuk mari kita bangkit berdiri.